super bintang sekaligus model kelas dunia Kim Kardashian akhirnya buka suara terkait kampanye iklan baju anak Balenciaga yang menampilkan atribut boneka BDSM. Mantan kekasih Pete Davidson itu mengecam tindakan kampanye iklan kontroversial tersebut karena diduga mengandung unsur konten dewasa dan vulgar. Seperti yang diketahui, beberapa waktu lalu iklan baju anak milik brand fashion ternama dunia yakni Balenciaga sempat mendapat kecaman publik lantaran terdapat atribut aneh yang mengandung unsur seksual yang dikenakan oleh boneka beruang pada gambar-gambar iklan yang dirilis. Ditambah lagi dengan beredarnya beberapa dokumen pengadilan misterius yang menyinggung soal pelecehan anak dan pornografi. Nama-nama tenar seperti Kim Kardashian dan Bella Hadid pun sempat membuat publik geram lantaran kedua supermodel itu masih saja bungkam soal kehadiran iklan baju anak-anak terbaru Balenciaga. Pasalnya mereka selama ini telah menjadi mitra rumah mode tersebut. Setelah sempat sepekan hening, akhirnya Kim bersuara. Ia mengaku selama ini bungkam lantaran memberi kesempatan kepada pihak Balenciaga untuk berdiskusi dengannya. Namun tampaknya Kim sudah tak tahan atas hal tersebut. Terlebih, ia kini sudah menjadi seorang ibu dari 4 orang anaknya. Kim mengaku merasa tak nyaman dan mengecam kehadiran iklan tersebut. Ia bahkan mengisyaratkan untuk memutuskan kontrak kerjasama dengan Balenciaga sambil mengevaluasi ulang kontroversi itu. Kim juga masih menunggu kabar dan informasi terbaru dari pihak Balenciaga. Sementara Bella Hadid terlihat telah menghapus postingan iklan yang sempat diunggahnya di Instagram dalam mempromosikan merek tersebut. Namun hingga kini, ia masih belum melontarkan komentar apapun selain menghapus unggahan berisi kampanye baju anak tersebut yang membuat publik murka. Selain itu, Kim Kardashian menghargai niat baik Balenciaga yang telah meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat dunia dan menghapus foto-foto dalam kampanye baju anak yang meresahkan itu. Di akhir pernyataannya, Kim Kardashian juga menyoroti soal perlindungan terhadap anak yang harus dijunjung tinggi. Ia juga berharap pihak Balenciaga kedepannya dapat menghormati hal tersebut. Para Devanti, GoTV News melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, sebelumnya di sini saya sendiri akan memaparkan materi tentang public relations. Oh iya, sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Topan Nugraha dari Prodi Manajemen Bisnis Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu, dan sekarang kuliah di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Di sini saya asalnya dari Riau. Dan di kampus saya itu cuma saya sendiri yang dari. Wah, hebat nggak terlalu sih, karena kan ya perjalanan orang beda. Sebelum saya memaparkan materi ini, sekali kita mendengarkan cerita-cerita sedikit bagaimana saya bisa sampai kampus ini. Ya, kampus ini berada di Kendal,
di Kaliwungu, di Kabupaten Kendal, di Provinsi Jawa Tengah. Dan ya jaraknya cukup jauh ya dari Riau. Dan naik bus bisa sampai 2 sampai 3 hari. Yang mau cepat ya naik pesawat. Tapi ya lumayan sih harganya. Ya, di sini saya tinggal sendiri, tidak mempunyai saudara di sini. Saya orang Medan, orang Riau, dan orang 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 Pekanbaru, dan orang tua saya itu merantau ke Riau yang asalnya itu di Medan. Ya, jadi awalnya sebelum saya ke kampus Politeknik ini, jadi dulu saya ini tidak minat kuliah. Jadinya saya ingin eh, setelah setelah apa ya namanya, setelah sekolah dan tidak memutuskan untuk kuliah, dan saya ingin langsung kerja pada saat itu. Dan nasib berkata lain, kayak ada seorang motivasi yang memberikan saya nasihat bahwa ya pendidikan itu penting. Dan ya saya mendengarkan hingga saya sampai saat ini yang berada di sini. Oh ya, sebelumnya saya udah semester 3 di Prodi Manajemen Bisnis. Um, nah, sedikit motivasi dari saya, lakukan apa yang kalian ingin lakukan, jangan dengarkan kata orang lain, karena apapun kelemahan, apapun kelebihan kalian itu hanya kalian yang mau tahu, dan hanya kalian yang bisa mengasah. Ya, semoga itu bermanfaat. Amin, amin. Ya, langsung saja saya akan memaparkan materi ini. Eh, di sini saya akan memaparkan materi tentang PR atau Public Relation. Saya mengambil isu dari Balenciaga yang baru-baru ini. Terdengar ada iklan kontroversial tentang iklan pornografi anak-anak yang melibatkan anak-anak. Oke, sebelumnya kalian udah tahu belum sih apa itu Balenciaga? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Balenciaga merupakan salah satu well-known luxury brand dari Prancis. Meski demikian, sang jenius di belakangnya, Cristobal Balenciaga, adalah seorang Spanyol. Nah, berbeda ya kan, luxury brand dari Prancis. Nah, di yang membuat brandnya itu adalah seorang yang dari Spanyol ya. Sebagai seorang desainer, Balenciaga telah mendapatkan banyak apresiasi personal dari para desainer high-end lainnya. Nah, cukup terkenal bukan? Termasuk Christian Dior, wah, Christian Dior, dan Coco Chanel. Balenciaga dikenal dengan karya-karya ikoniknya yang kadang disamakan dengan karya seni memahat karena potongan serta bentuk yang unik dan chic. Nah, jadi Balenciaga ini sangat-sangat unik ya, kayak kayak nggak ketebak gitu desainnya tahun berikutnya apa gitu, serta mempertunjukkan bentuk tubuh pemakainya dengan sempurna. Sangat-sangat menarik nih ya kan. Dirinya menguasai desain dari hampir seluruh fashion item, termasuk dress, coat, bahkan aksesoris. Nah, jadi
Balenciaga ini mencakup semua fashion dari sepatu, kaos kaki, baju, tas, celana, dan kalung, gelang, dan banyak lagi. Nah, dari historinya pada awal karirnya sebagai seorang fashion designer, Balenciaga membuka butik pertamanya pada tahun 1919 di Spanyol. Sayangnya, tak lama setelah itu Spanyol terlibat perang saudara yang akhirnya toko-toko di Spanyol dan pindah ke Paris. Nah, jadi awalnya dia membuka toko dan brandnya itu di Spanyol. Dan ternyata di situ ada perang saudara yang mengharuskan dia berlabuh untuk ke Perancis dan awal karirnya di situ mulainya. Namun kebedaan tersebut ternyata membawa rezeki tersendiri bagi Balenciaga. Karena dalam waktu singkat ia kembali mendapatkan kesuksesan setelah melakukan fashion show pertamanya yang terinspirasi dari Spanish Renaissance yang sedang bergejolak di negara asalnya. Wah, keren bukan nih? Siapa lagi yang dikenal sama Balenciaga? Bahkan kali ini reputasinya yang luar biasa terdengar hingga ke berbagai penjuru dunia lainnya. Konon, pada masa Perang Dunia II, tak sedikit pelanggan yang rela meninggalkan rumah mereka, mengorbankan keamanan demi melihat dan mendapatkan langsung produk-produk, terutama setelah mengeluarkan produk-produk Balenciaga. Setelah perang, Balenciaga semakin dikenal dan diminati, terutama setelah mengeluarkan karya-karya yang jauh lebih ikonik dan kreatif. Melalui karya-karya fashionnya, Balenciaga seolah membuktikan bahwa dirinya sangat memahami hubungan para perempuan dengan baju mereka dan menghasilkan item-item berpotongan sempurna untuk perempuan. Nah, ini kayaknya Balenciaga ini lebih ke fashion perempuan ya. Jadi kayak ya lucu-lucu, unik-unik. Nah, kayak kan yang perempuan kan suka-suka gitu. Ya, dia lebih ke meminati hati para perempuan. Nah, apa sih isunya? Nah, di sini saya akan menjelaskan isu dari kasus tersebut, yaitu iklan yang mengandung pelecehan anak. Di sini saya mengutip dari CNN Jakarta, Indonesia. Meski mendapat banyak kecaman karena kampanye iklan yang menampilkan anak dengan boneka BDSM, namun Balenciaga tak akan menggugat fotografer Gabriela Galimberti. Katanya, Balenciaga tidak mengambil tindakan hukum apapun termasuk Gabriela. Fotografer kampanye termasuk seorang anak yang memegang tas boneka beruang. Ungkap juru bicara Balenciaga kepada Daily Mail. Mengutip Petapixel, sementara beberapa pengguna media sosial memahami tekanan pada fotografer, mereka juga merasa dia memiliki tanggung jawab etis untuk menolak pemotretan. Banyak pengguna media sosial menyatakan rasa jijik. Wah, sangat kasar ya guys ya. Mereka pada merek mewah tersebut karena menyatakan bahwa fotografer sepenuhnya bertanggung jawab atas kampanye tersebut. Nah, dalam pernyataan terpisah, Galimberti menulis sebuah pernyataan bahwa dia tidak mengawasi produk atau model yang digunakan untuk syuting Balenciaga.
Katanya, seperti biasa untuk pemotretan komersial, arah kampanye dan pilihan objek yang ditampilkan tidak berada di tangan fotografer. Katanya, dia menambahkan bahwa pesan kebencian yang dikirim kepadanya ditunjuk kepada target yang salah dan mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya dan para penjahat. Tulisnya dikutip dari NPR. Sebagai gantinya, merek fashion tersebut mengajukan gugatan sebesar 25 juta US dollar atau setara dengan 392 M. Wah, bisa dikira-kira nggak sebanyak apakah itu? Sangat-sangat banyak ya guys ya. Bisa apapun itu terhadap perusahaan produksi yang membuat pemotretan untuk gambar bermasalah lainnya dalam kampanye iklan yang sama. Pada hari Jumat, merek tersebut mengeluarkan tuntutan hukum kepada perusahaan produksi North Six dan desainer set Nicolas Desjardins atas peran mereka dalam membuat dua iklan kontroversial Balenciaga itu. Balenciaga menuntut 25 juta US dollar terhadap perusahaan tersebut untuk membuat foto kampanye Balenciaga tentang anak-anak memegang boneka BDSM dan juga memasukkan dokumen hukum dari keputusan Mahkamah Agung AS tentang gambar pornografi anak di kampanye yang sama. Dalam foto dari kampanye tersebut, sebuah dokumen dari keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, P. Williams, Serikat 5, Williams tahun 2008 yang memeriksa apakah undang-undang yang melarang promosi pornografi anak melanggar amandemen pertama terselip di bawah tas tangan Balenciaga. Balenciaga menuduh North Six Inch dan Desjardins dengan sengaja memasukkan dokumen dalam iklan tersebut tanpa memberitahu eksekutif merek fashion tersebut. Balenciaga menggambarkan langkah itu sebagai jahat atau paling tidak sangat ceroboh. Nah, dalam surat-surat yang disertakan ke Mahkamah Agung Negara bagian New York, Balenciaga menambahkan bahwa sekarang sedang mencari untuk memperbaiki kerugian besar yang disebabkan oleh terdakwa sehubungan dengan kampanye iklan yang disewa merek tersebut untuk mereka produksi. Foto ini dipotret oleh Chris Maggio dan berkolaborasi dengan Adidas. Chris Maggio adalah seorang fotografer untuk kampanye Spring 23. Tidak ada tindakan hukum yang diambil terhadap jelas juru bicara itu. Dia tidak membuat set atau tidak ada hubungan dengan item yang tidak disetujui di dalamnya. Balenciaga mengatakan North Six memasukkan dokumen dalam kampanye tanpa pengetahuan atau otorisasi Balenciaga. Menurut gugatan tersebut, perusahaan akan menuntut ganti rugi sebesar 25 juta US dollar. Sebagai akibat dari kesalahan North Six, anggota masyarakat termasuk media berita secara keliru dan mengerikan mengaitkan Balenciaga dengan sebuah keputusan pengadilan yang menjijikan dan sangat mengganggu. Ini dokumen pengadilan tersebut. Balenciaga sudah meminta maaf pada publik untuk kasus tersebut. Katanya, kami mohon maaf karena menampilkan dokumen yang meresahkan dalam kampanye kami. Tulis Balenciaga. Kami menangani masalah ini dengan sangat serius dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab untuk membuat set dan memasukkan item yang tidak disetujui
pemotretan kampanye musim semi 23 tahun. Kami mengutuk keras kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun. Kami mendukung keselamatan dan kesejahteraan anak-anak. Jadi itu kayak miskom gitu ya, atau bisa jadi ya kesalahan belah pihak. Tidak ada maksud Balenciaga tidak ada maksud ke sana dalam mempromosikan produknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi mobilisasi. Yang pertama itu adalah kasusnya itu adalah Balenciaga dituntut pro pornografi pada anak, yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa kasus tersebut termasuk dalam pelanggaran pelecehan seksual ya. Yang kedua itu ada pemicunya itu iklan yang digunakan subjek anak-anak dengan menggunakan pakaian dan properti yang menjurus ke pornografi. Nah, jadi ini di internet sekarang tidak boleh sembarangan mengupload foto karena bisa mengakibatkan pelanggaran konten pornografi. Nah, accident-nya Balenciaga dituntut masyarakat untuk pemilihan model yang tidak pantas. Mungkin lain kali Balenciaga bisa memilih modelnya itu orang dewasa, remaja, dan kalau misalnya anak-anak juga ya produk-produk yang lucu-lucu gitu atau yang menggemaskan, pasti kayak jadi support sama media. Nah, di sini ada partisipasinya dari kasus ini, yaitu pertama ada media massa, yang kedua ada pihak Balenciaga, yang ketiga ada warganya. Cukup kuat ya ini. Yang ketiga gerakan. Gerakan ini memberikan kecaman kepada pihak Balenciaga atas iklan kontroversial. Nah, ini kayak ya karena satu pihak yang miskom itu, jadi warganet banyak yang memberikan masukan negatif gitu kepada Balenciaga karena kontennya yang kontroversial. Yang ini ada outcome dan negosiasi. Nah, negosiasi ini pihak Balenciaga menghapus dan meminta maaf kepada publik atas iklan kontroversial. Jadi pihak Balenciaga udah meminta maaf dan menghapus kontennya kepada menghapus iklannya untuk kenyamanan media dan ketentraman untuk warganya. Dan ya dia sudah minta maaf lah gitu kan kepada media. Nah, di sini komunikasi massa, menurut saya dalam kasus ini Balenciaga menggunakan sosial media dalam komunikasi, khususnya platform Instagram. Nah, jadi ini kayak produk-produk Balenciaga itu banyak diupload di platform Balenciaga, bahkan dikenal di Instagram, sangat-sangat dikenal. Dan cukup sekian
presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ketidakjelasan saya dalam berkata-kata karena saya tidak pandai dan tidak lancar berbicara di depan publik seperti ini. Eh, ya sebelum saya mengakhirinya, saya ingin menambahkan pengalaman saya di sini, ya hitung-hitung sebagai motivasi kalian. Saya dulunya seorang atlet yang atlet badminton yang dipilih provinsi untuk bertanding keluar, dan banyak lika-liku di dalamnya, gagal, bangkit lagi, tanding lagi, gagal, cedera, bahkan hampir pernah gantung rekor. Nah, di sini saya ingin menceritakan bahwa lika-liku itu hanya perjalanan. Lika-liku itu bisa dihadapi. Apapun eh, ujiannya, apapun rintangannya, terus terus maju, jangan patah menyerah. Mungkin kita bisa belajar dari kegagalan. Ya gagal sekali, gagal 1000 kali itu tidak apa-apa. Selama kita tidak, selama kita terus mencoba, kegagalan itu bakal menipis dan akan membuahkan hasil, yaitu sukses. Ya, kita kutip dari produk KFC ya, yang katanya KFC itu sudah mencapai 1001 kali percobaan membuatnya, dan dia tidak pantang menyerah, yang bahkan produk tersebut, makanan tersebut sangat-sangat terkenal ya. Eh, Tagline-nya itu KFC jagonya ayam. Siapa yang nggak suka KFC? Siapa yang suka? Coba, ya seluruh masyarakat Indonesia pasti suka dong. Apalagi gratis. Nah, yang gratis-gratis tuh nggak mungkin lah ya kan selama ini. Mungkin kita bisa membelinya karena promo ya kan. Kan kita di kehidupan ini kan selalu mengejar promo ya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dalam kata-kata juga saya tidak lancar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga saja dengan presentasi ini kita semua dijauhkan dari segala macam kesalahan. Ya, walaupun kehidupan ini tidak luput dari kesalahan, semoga kita semua berbuat baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.